sahabat Dikbud, kali ini aku Laras Adriani akan menemani sahabat Dikbud semua di Sapa Pendidikan, langsung dari Lembata, Nusa Tenggara Timur. Sahabat Dikbud, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selaras dengan visi pendidikan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka berfokus pada materi esensial, serta pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Dengan salah satu tipe pembelajarannya berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Ada yang menarik dari pelaksanaan P5 yang dilakukan oleh sekolah di Lembata. Seperti apa pelaksanaan P5 di sekolah tersebut, dan bagaimana keseruan siswa-siswa dalam pelaksanaannya? Yuk terus ikuti Laras di Sapa Pendidikan. Halo, selamat siang Pak Aloysius. Apa kabar Ibu? Pak? Kabar baik Ibu. Wah, keren sekali nih Pak. Untuk salamannya ada artinya kah Pak? Ini artinya kita memupuk rasa persatuan dan persaudaraan. Wah, keren sekali Pak Aloysius. Berarti ini baru beberapa hari masuk setelah libur sekolah ya Pak ya? Kita buka sekolah barusan kemarin. Nah, gimana Pak liburan sekolah yang kemarin? Liburan kemarin luar biasa, lamanya 1 bulan. Oh, Di 1 sekolah bulan? Ibu. Ya, Oke, tapi full semangat setelah berlibur ya Pak? semangat Bu. Wah, oke, Siap keren untuk sekali. kita action. Oke, siap. Nah, Pak Aloysius, Laras ingin tahu lebih lanjut nih Pak, terkait penerapan kurikulum Merdeka di SDI Waiwaru. Nah Pak, jadi apakah Sekolah Dasar Impres Waiwaru sudah menerapkan kurikulum Merdeka? Dan gimana nih pengalaman Bapak dalam penerapan kurikulum tersebut? Baik Bu. Dari sekolah saya sudah melaksanakan kurikulum Merdeka di tahun ketiga. Oke. Tahun pelajaran yang ketiga. Oke. Di 2024-2025 ini tahun pelajaran yang ketiga melaksanakan pembelajaran kurikulum Merdeka. Oke. Dan yang saya rasakan di sekolah saya hasilnya luar biasa dengan pembelajaran kurikulum Merdeka. Pembelajaran berpusat pada siswa, di mana artinya guru harus menguasai, mengikuti, memahami kebutuhan siswa. Sehingga dalam pembelajaran siswa lah menjadi pusat pembelajaran. Oke, dari pengalaman yang Bapak sampaikan memang terdengar seperti banyak perubahan yang signifikan juga ya Pak ya, yang dialami ya. Nah, Laras jadi penasaran Pak, perubahan positif apa yang dirasakan setelah menerapkan kurikulum tersebut? Perubahan positif yang kami rasakan di sekolah saya di SD Impres Waiwaru ini, yang pertama bahwa terkait dengan kemajuan IT. Oke. Artinya sekolah saya coba memulai dengan pembelajaran menggunakan IT, walaupun masih dalam keterbatasan. Oke, keterbatasan dalam artian Pak mungkin boleh di. Kalau keterbatasan saya di sini, kami di sini, yaitu terkait sarana ya. Alat-alat IT di sekolah saya belum memiliki lab komputer. Oke. Sehingga pembelajaran berbasis IT masih saya mengalami kesulitan. Tapi kita coba berjalan sesuai dengan apa yang ada pada kami di SD Impres Waiwaru. Oke. Nah, menyambung dari jawaban Bapak mungkin ya, ada anggapan juga nih Pak, bahwa katanya hanya sekolah dengan sarana dan prasarana yang memadai yang bisa menerapkan kurikulum Merdeka. Tapi yang Bapak sampaikan barusan, dengan keterbatasan yang Bapak miliki, yang Sekolah Dasar Impres Waiwaru miliki, di antaranya tidak memiliki lab komputer tetapi tetap bisa menerapkan hal tersebut. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai isu ini Pak? Isu tentang pembelajaran kurikulum Merdeka hanya dapat berlaku di sekolah-sekolah yang memiliki sarana lengkap, itu kalau saya berpendapat itu isu yang keliru. Isu yang keliru, yang kurang tepat, di mana bahwa dalam keterbatasan kita harus mengikuti perubahan. Jadi dengan kurikulum Merdeka, kami di lembaga ini
banyak mengalami perubahan walaupun dalam keterbatasan yang saya sampaikan tadi. Oke. Nah, sahabat Tikbud, jadi yang disampaikan oleh Pak Aloysius, kita mengetahui bahwa kondisi saat ini di Lembata, di Sekolah Dasar Impres Waru memang memiliki keterbatasan dan tantangan yang memang bisa dikatakan berbeda dengan wilayah lainnya. Namun dengan tantangan tersebut, tantangan itu kan merupakan proses dari pembelajaran ya Pak, sebetulnya ya. Benar. Jadi untuk kegiatan belajar mengajar menggunakan berbasis teknologi, apa yang Bapak lakukan untuk memecahkan masalah tersebut? Gitu? Dengan keterbatasan, sekolah saya SMP Waru untuk memecahkan masalah ini, saya coba dalam pelaksanaan pembelajaran dengan IT terkait dengan evaluasi nanti, itu lab komputer saya tidak punya. Sehingga saya menggunakan HP Android, di mana kita minta tolong lewat orang tua wali murid. Oke. Memberikan HP Androidnya untuk kita bisa install, kita masukkan Google Form untuk bisa melakukan pembelajaran sekaligus evaluasi di dalam. Menggunakan HP Android orang tua. Sangat inspiratif sekali nih sahabat Tikbud. Nah Pak Aloysius, seperti yang kita ketahui nih Pak, bahwa salah satu karakteristik kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek, betul ya Pak? Salah satunya melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, menurut Bapak nih Pak, seberapa penting sih pelaksanaan P5 dalam penerapan kurikulum Merdeka? Pentingnya pembelajaran P5 dalam kurikulum Merdeka di lembaga saya SMP Waru, kami merasa sangat penting. Dengan pembelajaran P5, profil Pancasila, semua karakter siswa yang kemarinnya jauh dari harapan, sedikit demi sedikit mengalami perubahan maju untuk boleh melakukan apa yang dikehendaki kita bersama. Itu dengan pembelajaran profil Pancasila. Untuk lebih lanjut tentang pembelajaran program P5 di sekolah saya SD Waru, saya ajak Ibu Laras untuk boleh bertemu dengan pendamping program P5 di sekolah saya, yakni Ibu Udis. Oke, boleh Pak. Ayo Pak, saya udah gak sabar ketemu Bu Udis. Oke. Ibu, saya berkenan untuk bisa bertemu dengan Ibu Udis. Oke, boleh Pak. Pendamping program P5. Oke. Mana Ibu Udisnya? Ini Ibu Udis, saya bisa perkenalkan ke Ibu Laras. Oke. Halo Ibu Udis, salam kenal Ibu. Apa kabar? Senang. Jadi Ibu Udis ini merupakan guru pendamping untuk program P5-nya? Oh, oke. Jadi, ngobrol lanjut tentang program P5 dengan guru pendamping saya. Oke. Silakan, maka saya mohon pamit. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih banyak, Bapak. Mari, Pak. Oke, ini ramai sekali ya Bu ya. Dan aku juga tadi udah ngobrol banyak dengan Pak Aloysius terkait penerapan kurikulum Merdeka, terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kemudian diarahkan untuk bertemu Ibu nih selaku guru pendamping program pelaksanaan P5. Iya, jadi Bu. kita sangat senang sekali nih Bu diberikan kesempatan. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, ini ramai-ramai ya di sini. Kegiatan apa sih yang dilakukan Sekolah Dasar Impres Waru untuk pelaksanaan P5 Bu Udis? Mungkin boleh diceritakan. Oke, baik. Terima kasih Bu. Sekolah kami juga merasa senang dapat kunjungan dari ibu mereka sebagai langkah selanjutnya untuk kita bekerja sama dalam pengembangan sekolah ini. Jadi di sini ada orang tua dari anak-anak murid dalam rangka kerjasama untuk kegiatan P5. Oke. Untuk kegiatan P5 di sekolah ini, untuk ini kami mengembangkan ini adalah menanam sayur, Bu. Menanam sayur, Ya. oke. Kemarin sayur yang kita pilih adalah sayur kangkung Sayur kangkung, dan sayur sawi. sayur sawi. Kemudian untuk tahun ini kita mau tambah lagi dengan sayur terung. Pertimbangannya kalau sayur terung itu kan dia bisa berbuah sepanjang tahun. Oke. Begitu. Oke. Nah, untuk tadi ketiga tanaman yang dipilih ya Bu ya, ada singkong, ada sawi, ada terung. Nah, kalau boleh tahu, apa sih Bu alasannya kenapa memilih bercocok tanam sebagai pelaksanaan P5? Mungkin kita boleh sambil jalan ke situ. Oke, baik Bu. Jadi alasan pemilihannya yang pertama itu ada masalah. Masalahnya itu seperti ini, bahwa ketika ada kegiatan di sekolah dan anak-anak diberi makan,
itu kebanyakan anak-anak tidak makan sayur, kurang mengkonsumsi sayur. Untuk keseimbangan gizinya maka sekolah menyediakan ini. Sehingga ketika anak ada kegiatan di sekolah dan kebetulan sayurnya sudah bisa panen, maka kebutuhan gizinya terpenuhi. Yang kedua, karena kita punya sekolah ini wilayahnya agak luas. Luas sekali Bu ya, agak luas. ya. Memang batu-batu sih, tetapi kita bisa kondisikan tempat yang bisa kita pakai untuk menanam. Maka kemarin kita memilih program P5 itu untuk pemberdayaan aset sekolah yang namanya lingkungan alam. Seperti itu, Bu. Jadi sahabat Dikbud, Sekolah Dasar Impres Wayuwarung ini tidak hanya mengikuti pedoman kurikulum Merdeka, tapi benar-benar mengadaptasi dan juga mengimplementasikan kesesuaiannya untuk kebutuhan dan potensi lokal nih di sini ya Bu Udis, betul ya? Iya, Ibu. Kalau di sini, ini berarti sedang apa Bu untuk pelaksanaannya Bu? Kalau yang ini adalah proses pembuatan bedeng. Nanti sesudah itu bedeng ini akan dicampur dengan pupuk kandang. Nanti pupuk kandangnya dibawa oleh siswa, lalu bekerja sama lagi dengan orang tua untuk kita boleh mencampurnya. Kemudian disiram dengan air. Ini persiapannya untuk menanam bibit terung tadi yang saya beritahu tadi, untuk menanam bibit terung. Kalau yang di atas ini nanti singkong. Untuk sawinya tadi ada di ini yang di bedeng-bedeng yang sudah siap ini adalah sawi dan untuk kangkung. Ya. Nah, kalau boleh tahu untuk bibitnya sendiri ini dapat dari mana ya Bu ya? Kalau untuk bibitnya itu kita ambil dari dana sekolah. Itu dari dana komite. Dana komite. Jadi kita anggarkan itu untuk pengadaan bibit. Pengadaan bibit. Ya. Nah, berarti Bu, pembelajaran apa sih yang didapatkan anak-anak dari kegiatan bercocok tanam ini Bu? Kalau untuk kegiatan bercocok tanam, pembelajarannya itu yang pertama, anak-anak dapat belajar untuk bekerja sama dengan temannya. Jadi nilai gotong royong yang di dalam profil pelajar Pancasila itu dapat dikembangkan dalam kegiatan ini. Kemudian kalau di dalam mengerjakan ini ada nilai rasa bersyukur anak-anak terhadap memiliki lingkungan yang seperti ini, maka anak-anak memiliki rasa bersyukur. Itu juga merupakan pengamalan dari profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi ketika melakukan ini, anak-anak diajak kemarin yang kita melakukan bersama anak-anak itu, sebelum mereka melakukan itu kita mengajak mereka, kita melakukan doa singkat lah untuk melakukan kegiatan ini. Keren sekali. Nah, jadi dengan berbagai macam keterbatasan dan juga dengan berbagai macam hal lainnya yang memang dihadapi oleh anak-anak dan juga para pengajar di Sekolah Dasar Impres Wayuwarung, setiap langkah kecil yang memang dilakukan itu memiliki potensi dan impact yang sangat besar sekali nih sahabat Dikbud. Termasuk pemanfaatan potensi lokal ini ternyata memberikan dampak yang sangat positif ya Bu ya, bagi para siswa maupun para pengajar di sini seperti itu ya Bu ya. Nah, dari segala yang dilakukan di sini sudah pasti dalam pelaksanaannya ada tantangan, betul ya Bu ya? Iya. Sejauh ini tantangan apa Bu yang paling sering dihadapi oleh sekolah dalam pelaksanaan P5 ini? Ya, tantangan yang pertama, kalau kita di sini tantangan yang pertama itu alam. Itu alam. Tapi kita tidak bisa kalah dengan alam. Karena alam itu sesuatu yang sudah ada dan kita mesti mengolah itu, tantangan itu menjadi sesuatu yang bermakna. Jadi ketika kami mengalami tantangan dari alam, yaitu kekurangan air, maka kami mengadakan kerjasama dengan pemerintah desa untuk boleh tapping satu titik air di sini, dan itu dilakukan oleh pemerintah desa yang tadi langsung memanfaatkan itu, sehingga tapping yang diberikan oleh pemerintah desa itu Rp0, tidak dipungut oleh sekolah, karena itu bentuk bantuan dari pemerintah untuk keberlangsungan kegiatan di sekolah ini, sehingga kita sekolah cuma menyediakan ada bak, ada fiber untuk kegiatan ini Bu. Iya. Oke, jadi memang tantangannya di air ya Bu ya. Selain itu mungkin ada lagi Bu yang dialami? Tantangan yang lain lagi itu
kita karena lingkungan ini adalah berada di tengah-tengah masyarakat, ada binatang peliharaan seperti ayam, kambing, kadang-kadang bisa berkeliaran, maka kita mesti membuat ini. Oke, makanya dipasang ini ya Bu ya? Ya, kita pasang ini sebagai bentuk pengamanan dari tantangan dari lingkungan sosial tadi. Itu kita pasang ini. Ya. Jadi sebetulnya untuk tantangan itu akan selalu ada karena memang sebetulnya itu merupakan proses dari pembelajaran ya Bu ya. Tapi memang mendengar dari cerita yang Ibu sampaikan, ternyata banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Sehingga di Sekolah Dasar Impres Waru, berbagai macam tantangan tersebut bukan menjadi suatu masalah yang besar. Karena dari siswa-siswa dan pengajar pun bergotong royong berusaha untuk memecahkan solusi dari tantangan tersebut. Nah, Bu Dis, kalau Laras lihat di sebelah sana juga ada ramai, apakah itu proses juga dari pelaksanaan P5? Itu proses untuk mendukung kegiatan. Oh, mungkin kita boleh ke sana Bu Dis, penasaran soalnya. Silakan Bu. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Seru sekali di sini nih, wanita-wanita semua ya Bu ya. Jadi ini merupakan bagian dari pelaksanaan P5 juga ya Bu ya? Iya Bu, kalau yang kegiatan masak-memasak ini, yang pertama selain tujuannya untuk mengajarkan anak-anak putri bisa tahu masak, lalu yang kedua tuh memasak ini juga merupakan kegiatan untuk menunjang apabila ada kegiatan P5 yang orang tua datang ataukah kegiatan-kegiatan untuk mengembalikan kita punya ketahanan fisik, itu kita bantu dan masak ini. Jadi anak-anak putri ini diajar proses memasak juga di sini juga di dapur sekolah, ya di dapur sekolah juga. Jadi apa yang ditanam di sana bisa diolah bareng-bareng di sini, kemudian dikonsumsi juga secara bersama-sama di sini, betul ya Bu ya? Benar Bu. Dan juga tadi sebetulnya Laras ada melihat banyak juga orang-orang dewasa nih Bu di sini, berarti itu orang tua murid ya Bu ya? Iya. Di sini orang tua murid dibantu dengan ibu-ibu guru, ini ada orang tua murid, tapi mereka juga merangkap sekaligus sebagai pengelola kantin sekolah. Oh, ya. Nah, Bu, menurut Ibu sendiri, seberapa penting peranan orang tua dalam mendukung pelaksanaan P5? Peranan orang tua dalam mendukung peranan P5 itu kalau untuk sekolah itu adalah bagian yang terintegral, bagian menjadi satu kesatuan. Karena untuk kemajuan sebuah lembaga pendidikan, untuk perkembangan anak-anak, itu dibutuhkan kerjasama, bukan hanya guru, tetapi dibutuhkan juga kerjasama dengan orang tua. Jadi orang tua mengambil perannya sebagaimana dia orang tua di rumah, tetapi juga mengambil bagian dalam membantu pengelolaan kegiatan di sekolah. Oke, jadi sahabat Dikbud, pembentukan karakter dan juga keterampilan praktis yang dimiliki oleh siswa tidak luput dari dukungan orang tuanya masing-masing, karena sebetulnya di sini orang tua juga merupakan sebagai mitra belajar untuk siswa tersendiri ya Bu ya? Betul ya? Oke, nah Laras boleh lihat Bu, ini sebelah sini. Oke, ini semuanya yang menyiapkannya guru, orang tua, dan juga siswa-siswa ya Bu ya? Kalau untuk bahannya seperti ikan dan kelengkapan yang lain itu dibelanjakan oleh sekolah. Orang tua itu kita minta bantu mereka dalam bentuk tenaga. Begitu. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Ini wanginya enak banget soalnya Bu, jadinya menggugah selera makan. Oke, wah itu ikannya udah mau matang tuh Bu ya? Iya, ini ikan panggang Bu. Itu juga ada yang udah matang sepertinya Bu ya? Iya, ini juga udah matang. Masakannya. Wah. Wow. Menarik sekali nih Bu, wangi banget nih. Ini kalau boleh tahu ikan dicampur apa ya Bu ya? Ini dicampur asam Bu, jadi disebut ikan kuah asam. Ini kuah asamnya enak sekali Bu. Nah Bu, berbicara soal asam nih, Sekolah Dasar Impres Waru juga memanfaatkan asam sebagai
tambahan sumber pendapatan sekolah. Apakah betul, Bu? Benar, Bu. Oh, oke. Boleh diceritakan lebih banyak mungkin Bu, terkait asam ini? Boleh, Bu. Jadi ini di sana kita ada asam juga, kebetulan asam sudah berbuah dan kita sudah ada pilih, sudah dapat 1 karung. Nah, itu rencana mau dikelola juga. Jadi boleh kita lihat, Bu, untuk boleh, asamnya Bu, sendiri? boleh. Wah, jadi ini asamnya ya, Bu ya? Iya, Bu. Oke, jadi sedang dikerjakan juga oleh anak-anak dan juga orang tua. Iya, Bu. Oh, bagian dari pelaksanaan K5 juga tentunya ya, Bu ya? Iya, Bu. Ini aktivitas apa, Bu, kalau boleh tahu? Ini aktivitas ini mereka membersihkan asam, pisahkan kulit dari daging buah. Lalu ibu-ibu ini membantu anak-anak Oke. bagaimana cara mencungkil asam, memisahkan bijinya dari daging buahnya. Oke. Sehingga yang untuk proses penjualan atau mengelolanya itu pakai daging buah ini. Pakai daging buah yang memang Ya. sudah tidak ada bijinya Tidak ya, ada Bu, ya? bijinya. Oke, untuk asam sendiri, Bu, di sekolah ada berapa banyak, Bu, pohon asam? Di sekolah ini pohon asamnya sekitar 7-8 pohon. Oh, 7 atau 8. Untuk Ya. pemetikannya dilakukan oleh siapa? Untuk pemetikannya dilakukan oleh siswa laki-laki. Siswa laki-laki Ya, ya? ya. Oke, jadi mereka memang udah jago manjat ya, Bu ya? Iya, sudah jago manjat. Oke, nah di sini sendiri, Bu, tadi kan yang disampaikan untuk tambahan sumber pendapatan sekolah ya, Bu ya? Iya, Bu. Setelah memang dibersihkan, dicungkil gitu, kemudian ini akan dijual, itu 1 kilonya berapa, Bu, kalau boleh tahu? Kalau dijual ketika jumlah asamnya sedikit, maka penjualannya itu menjadi mahal. Menjadi mahal. Untuk sekarang ini 1 kilonya sekitar 20-an ribu. 1 kilo Nah, 1 kilonya sekitar 20-an ribu. Oke. Seiring bertambahnya buah asam semakin banyak, maka nilai penjualannya semakin menurun. rendah, oke. Ya, karena produksinya besar, maka nilai penjualannya semakin menurun. Nah, biasanya ini bisa dapat sampai berapa kilo, Bu, untuk asam yang dihasilkan oleh anak-anak dan orang tua? Kalau kemarin kita panen pertama itu sekitar 100 kilo. Wah, banyak juga sekitar ya? 100 kilo. 100 kilo, oke. 100 kilo dikali 7. 7.000 kemarin. 7.000 per kilonya ya? Iya, Oke. Ini aku boleh coba pegang ya, Bu ya? boleh. Oke. Sahabat Ikut, jadi asam yang akan dijual seperti ini, kemudian nanti akan di-packing, kemudian didistribusikan untuk penjualan. Biasanya dijualnya ke siapa, Bu? Dijualnya kepada orang-orang yang jalan untuk timbang ini. Oh. Jadi orang-orang pedagang dari penimbun, orang-orang pedagang dari Makassar, dari apa itu mereka menimbun. Tapi untuk tahun ajaran ini kita sekolah sudah buat rancangan baru, Bu. Untuk menambah income sekolah lebih besar lagi, maka asam yang sudah dicungkil ini kedepannya akan dikelola menjadi manisan gula asam. Oh, manisan gula asam. Ya, lalu manisan gula asam ini akan didistribusikan di kantin sekolah. Kantin sekolah di sini? Ya, Oke. di kantin sekolah. Memang kantin sekolahnya masih sederhana, tapi itu untuk sementara kita manfaatkan sebagai tempat melayani anak-anak. Jadi untuk tahun pelajaran ini kita akan melakukan ini, buat manisan asam bersama dengan orang tua yang sudah bisa membantu pekerjaan ini, maka kita akan meramu itu. Oke, berarti asam di sini bisa dikreasikan menjadi suatu makanan yang memang bisa dinikmati oleh semua kalangan ya, Bu ya? Iya, iya. Nah, kalau boleh tahu, Bu, untuk hasil pendapatan dari penjualan asam sendiri biasanya dipergunakan untuk apa? Kalau untuk hasil penjualan asam sendiri itu nanti disimpan di sekolah. Lalu ketika sekolah ada kegiatan lain, ada kegiatan-kegiatan yang dirancang, tetapi dalam tahun itu anggarannya itu tidak bersumber dari dana BOS dan dari dana komite, itu dapat dibiayai dari sumber pendapatan lain tadi, Bu. Oke. Iya. Jadi, sahabat Tikbut, Sekolah Dasar IPS Waiwaru juga mempergunakan asam sebagai sumber untuk kemandirian ekonomi. Selain keterampilan praktis yang memang sudah mereka dapatkan, kemampuan untuk menghasilkan kemandirian ekonomi ini juga memberikan manfaat yang cukup besar untuk sekolah dalam mengcover beberapa kebutuhan operasional yang memang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, Bu Udis,
ada nggak nih harapan dan pesan Ibu untuk seluruh orang tua, tenaga pengajar, dan seluruh masyarakat Indonesia terkait penerapan kurikulum Merdeka ini? Tentu saja ada, Bu. Jadi yang pertama harapan untuk orang tua terkait penerapan kurikulum Merdeka. Orang tua itu adalah pendidik pertama dan terutama. Yang menanamkan pendidikan yang pertama dan utama itu adalah orang tua. Kemudian memaknai pendidikan di kurikulum Merdeka itu, pendidikan itu bukan sekedar anak hanya bisa tahu baca tulis dan memiliki banyak pengetahuan, tetapi harapan untuk orang tua itu bahwa dapat melatih anak-anak untuk mengaplikasikan keterampilan-keterampilan yang didapat secara teoritis di sekolah, di rumah, sehingga kedepannya anak-anak itu tidak bermental instan hanya cuma bisa memegang buku, tetapi bisa mengaktualisasikan apa yang menjadi potensi dirinya yang sudah dilatih oleh orang tua bersama dengan guru di sekolah. Yang kedua, harapan untuk orang tua untuk kurikulum Merdeka ini sangat dibutuhkan kerjasama dengan pihak sekolah, sehingga anak-anak yang adalah harta berharga dari orang tua dan generasi terkini bangsa ini itu dapat terwujud menjadi generasi yang lebih gemilang lagi. Kalau terkait untuk para guru, dalam kurikulum Merdeka, guru-gurunya lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi dalam mengembangkan pembelajaran, sehingga pembelajaran itu tidak hanya ada di dalam kelas, tapi bisa memanfaatkan semua aset sekolah ini, termasuk semua sumber daya yang ada di sekolah ini untuk pembelajaran. Demikian, Bu. Terima kasih banyak, Bu Dis, untuk jawabannya. Sangat-sangat memberikan inspirasi dan juga memberikan pencerahan untuk kita semua ya, sahabat Dikbud. Karena apa yang sudah diimplementasikan di SDI Wayuwaru, selain dengan kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak, kreativitas yang bisa dipergunakan untuk menghadapi tantangan di kehidupan nyata, ilmu yang relevan di kehidupan nyata juga sangat memberikan manfaat yang besar ya, Bu ya. Terima kasih banyak, Bu Dis, atas penyampaiannya dan juga atas diskusi yang telah kita lakukan dan telah berkenan menerima tim Sapa Pendidikan. Bu Dis, setelah ini mungkin Laras boleh izin untuk berkeliling lagi ya, Bu, untuk lihat-lihat. Boleh. Oke, siap, Ibu. Terima kasih. Mari. Bu. Tadi kita sudah banyak berbincang dan berdiskusi terkait penerapan kurikulum Merdeka dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Sekolah Dasar Impres Wayuwaru. Terus ikuti Laras, karena setelah ini kita akan mengunjungi sekolah lainnya di Lembata yang tak kalah menarik untuk kita bahas. Yuk! Selamat siang Ibu Rosa. Selamat siang Mbak Laras. Apa kabar Ibu? Kabar baik, Wah, luar biasa. Syukurlah, senang sekali Ibu bisa berkunjung ke sini. Terima kasih, selamat datang di sekolah kami SDN Namaweka. Oke, Ibu, Laras penasaran. Tadi di gerbang sana Laras ada melihat tulisan SDN Nubamado, tapi di tembok bawahnya SDN Namaweka. Iya. Jadi untuk nama sekolahnya apa nih Bu? Nama sekolahnya sebenarnya SDN Namaweka, cuma tahun lalu itu ada peraturan dari Bupati bahwa nama sekolah itu harus diganti sesuai dengan nama desa. Sehingga desa di sini namanya Nubamado, sehingga sekolahnya menjadi SDN Nubamado. Tetapi dalam perjalanan waktu belum ada surat keputusan. Sehingga sekarang namanya tetap SDN Namaweka. Namaweka, oke, siap-siap. Kalau gitu terjawab rasa penasarannya Bu. Terima kasih Mbak Laras, ini panas, jadi kalau bisa kita ke tempat teduh aja. Oh boleh banget Bu. Melanjutkan Siap, obrolan kita. ayo Bu. Ibu Rosa,
Dari data yang Laras baca, SDN Nama WK ini sudah menerapkan kurikulum merdeka, betul ya Bu ya? Iya, betul. Oke, dan juga informasinya itu memilih kewirausahaan dalam pelaksanaan P5-nya, yaitu pengolahan bubuk kunyit, betul Bu? Iya, benar. Kalau boleh tahu kenapa bubuk kunyit Bu? Kenapa sebelum saya jelaskan tentang P5, saya Oke. menceritakan sedikit tentang pelaksanaan kurikulum merdeka di Boleh, Bu. SDN Nama WK. Kurikulum merdeka itu dilaksanakan sudah 2 tahun dan ini Oke. memasuki tahun yang ketiga. Tahun ketiga. Tahun pertama di 2022-2023 itu dijalankan oleh 2 fase, fase A dan fase B, kelas 1 dan kelas 4. Sedangkan di tahun kedua, tahun ajaran 2023-2024, ditambah 1 fase lagi, fase C, Oke. yaitu fase A kelas 1 dan 2, fase B kelas 4, fase C kelas 5. Kelas 5. Lalu untuk tahun ajaran ini semua fase dijalankan dan semua kelas sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Wah, keren-keren. Oke Bu. Kemudian perubahan positif apa yang didapat nih Bu dari penerapan kurikulum merdeka ini? Baik, perubahan positif yang didapat itu yang pertama, para siswa itu lebih merdeka, lebih bebas mengeksplorasikan dirinya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Oke, menarik Bu. Kemudian Bu? Begitu juga para guru. Para guru itu lebih merdeka dalam menentukan materi pembelajaran dan juga metode, di mana mereka sesuaikan dengan minat, kemampuan, bakat anak, sehingga pembelajaran di kelas itu berjalan dengan baik sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Oke, sangat inspiratif. Dari informasi Ibu sepertinya banyak impact yang signifikan ya Bu ya terhadap sekolah sendiri ya Bu. Iya. Kita lanjut ke kunyit Bu, menyambung tadi. Kenapa Bu harus kunyit? Kenapa kami memilih bubuk kunyit itu karena P5 itu sendiri kan mengajarkan anak untuk bekerja sama. Ada 8 dimensi dalam P5 itu sendiri, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, kreatif, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis. Sehingga kami memilih pembuatan bubuk kunyit itu sesuai dengan wilayah yang ada di sini. Oke, Jadi- pemanfaatan potensi lokal Bu maksudnya. Iya, Karena memang banyak tumbuhan kunyit yang tumbuh di sini. banyak sekali tumbuhan kunyit dan juga pohon enau yang Pohon dijadikan sapu enau. lidi. Oh iya Bu, tadi juga Laras lihat di sana ada anak-anak yang sedang membuat sapu lidi. Apakah itu bagian dari pelaksanaan P5 juga Bu? Iya, itu adalah bagian dari pelaksanaan P5. Oke. Nah, mari kita langsung ke sana untuk Oh, boleh, melihat boleh. proses pembuatannya. Boleh. Udah penasaran juga nih Bu. Boleh. Nah Bu, kenapa sih Bu harus pohon enau yang digunakan untuk membuat sapu lidi? Kami menggunakan pohon enau untuk sapu lidi karena pohon enau ini banyak sekali tumbuh di lingkungan wilayah peserta didik tinggal. Oh oke, jadi memang untuk pengambilannya pun dekat ya Bu ya di Dekat. sekitar sini ya. Dibandingkan dengan pohon kelapa Bu, kenapa nggak menggunakan pohon kelapa yang lebih umum gitu misalnya? Karena di sini pohon kelapanya jarang. Oh malah jarang untuk Iya. pohon kelapa. Oh oke, ini aku boleh lihat ya Bu ya? Boleh, Ibu, silakan. Oke, halo, maaf ya izin. Tapi dari sisi pembuatannya sendiri Bu, ini apakah sama seperti dari pohon kelapa juga? Iya, dari proses pembuatannya sama. Sama aja ya? Iya. Karena daunnya itu dipisahkan dari lidinya, dibersihkan, baru diikat menjadi satu. Oke, tapi kalau dari sisi kualitasnya Bu, sepertinya lebih bagus mana ya? Kalau dari sisi kualitas itu lebih bagus dari pohon enau Pohon karena enau dia malah lebih ya? keras. Oh lebih keras, mungkin kalau untuk nyapu halaman lebih enak ya Bu? Iya. Oke, nah biasanya kalau setelah proses pembuatan ini Bu, semua prosesnya sudah selesai, itu nanti sapu lidinya dipergunakan untuk apa? Selain kami gunakan untuk membersihkan halaman sekolah, kami juga menjual. Oke, menjual. Menjualnya pertama itu di warga sekitar sekolah. Warga sekitar. Jadi siswa membawa menawarkan ke warga, lalu kami juga promosikan melalui media sosial. Oke. Sehingga banyak pesanan kami hantar. Oke, tapi kalau misalnya pohon enau ini banyak tumbuh Bu, apakah masyarakat sekitar juga tidak membuat secara mandiri untuk masing-masing lidinya?
masyarakat itu belum terlalu memanfaatkan pohon enau ini. Oke. Jadi mungkin dari pelaksanaan P5 ini untuk pemanfaatan pohon enau juga memberikan suatu inovasi yang baru ya Bu ya, bagi masyarakat sekitar. Oke, menarik sih Bu. Melihat anak-anak belajar keterampilan hidup melalui proyek ini tuh membanggakan ya Bu ya. Iya. Wah, kayaknya menarik nih Bu. Aku jadi mau coba praktek untuk bikin lidi, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Kalau ngelihat dari anak-anak sini udah jago-jago banget Bu kayaknya, lihat tuh pegang pisaunya udah. Ini aku coba ya. Gimana caranya? Aku boleh diajarin? Ini dibuang daunnya. Oh, oke. Kupas. Daunnya dibuang. Kalau biasanya di Jakarta atau di wilayah lain kita membuat lidi dari daun kelapa, ini menarik banget nih sahabat Tikbut. Dan kalau misalnya kita lihat pun memang iya sih, lebih keras. Aku belum bisa sampai yang bersih banget Bu, apa-apa ya? Nanti ini dibuang, nanti ada yang bersihkan. Oh, oke. Jadi ada 2 kelompok, yang pertama itu membuang daunnya, lalu yang kelompok berikutnya membersihkan. Oh, membersihkan. Oke, jadi kalau di sini cukup dibuang daunnya aja ya. Oke, aku boleh ngeliat ke situ ya Bu ya? Iya, boleh, silakan. Eston. Wah, kasih pisah. Jago-jago banget nih Bu ya. Oh, oke. Yang penting dibersihkan untuk sisa-sisa daunnya ya Bu ya? Cepet banget ya. Maaf. Oke. Ini biasanya untuk dapat satu sapu lidi yang utuh itu memerlukan waktu berapa lama Bu? Pengerjaannya tidak terlalu lama, paling 1 jam sudah bisa menghasilkan satu. Tergantung kecepatan sebetulnya ya. Kalau misalnya aku yang buat mungkin bisa 3 hari ya Bu ya? 3 hari. Tapi ini kan sudah terbiasa. Iya, betul. Nah, sahabat Tikbut, jadi melihat anak-anak melakukan keterampilan hidup melalui proyek ini memang sangat membanggakan sekali. Terutama di sini kita lihat pohon enau ini merupakan potensi lokal yang memang dimanfaatkan oleh SDN Nama WK. Oke, ini udah selesai aku bersihkan, aku simpan di sini ya. Oke, menarik. Bu, kalau misalnya boleh aku izin lihat yang udah jadi, boleh nggak ya untuk sapu lidinya? Boleh Ibu. Oke. Oh, ini ya? Iya, ini yang sudah jadi. Ini ada 2. Wah. Nah, sahabat Tikbut, jadi ini untuk sapu lidi yang udah jadi. Memang betul sih, lebih keras dan sepertinya lebih kuat juga. Oh, ini ada satu lagi ya Bu? Oke. Ini kalau misalnya dijual, keduanya ini harga berapa ya Bu? Kalau yang ini harganya 10.000. Itu 10.000. Kalau yang ini? Kalau ada tangkainya 15.000. 15.000. Oke. Ini sampai yang membuat menggulung ininya pun siswa juga? Siswa juga. Dibantu dengan? Dibantu oleh guru. Oh, dibantu dengan guru-guru juga. Nah, biasanya untuk penjualannya nih Bu, SD Nama WK sendiri bisa menjual berapa piece untuk sapu lidinya sendiri? Yang terakhir kemarin bisa sampai 40-an. Bisa sampai 40? Ya. Oke, keren juga ya. Berarti memang yang diproduksi anak-anak cukup masif juga ya Bu ya? Karena udah lancar juga pembuatannya. Oke, menarik. Nah Bu, boleh lanjut lihat kunyit gak ya Bu ya? Boleh Ibu, mari silakan. Oke, siap. Ini sapu lidinya simpan di sini saja. Oke. Baik, mari Bu Rosa. Wah, lagi pada bersihin kunyit ya. Jadi memang prosesnya dikupas dulu ya Bu ya? Kupas, baru dibersihkan. Kemudian baru diiris. Oh, oke, diiris. Ini irisnya tipis-tipis berarti ya Bu ya? Biar cepat kering ya? Oke. Setelah diiris, kemudian dijemur. Oke, abis itu ditumbuk. Boleh lihat ke sebelah sini nggak ya Bu ya? Boleh. Nah, kalau ini proses penumbukannya ya Bu ya? Iya, yang sudah kering ditumbuk. Oh iya, ini tapi takaran seberapa keringnya itu memang bisa dilihat dari apa ya Bu ya? Dari yang teksturnya, sudah garing bisa dipatah. Oke, bisa dipatahkan. Proses penumbukannya biasanya berapa lama nih Bu? Tidak lama juga, Tidak lama juga ya? Setelah ditumbuk? Ditumbuk, diayak,
Setelah diayak, di blender. Oh, Jadi diayak dulu, hasilnya itu di blender lagi supaya lebih halus. supaya lebih halus. Karena Iya. kalau misalnya dari hasil tumbukan memang belum Terlalu halus. belum Ya. terlalu halus. Itu kalau boleh tahu Bu, untuk blendernya sendiri memang dimiliki sekolah atau siswa yang membawa atau orang tua siswa gitu? Kalau untuk blendernya itu kebetulan kami di sekolah belum memiliki sehingga kami bawa sendiri. Oh, bawa Iya. sendiri. Baik. Setelah di blender, kemudian ini adiknya melakukan packing ya Bu ya? Iya. Boleh lihat Bu yang sudah jadi. Lucu ya, ada stikernya juga. Ini udah siap dijual berarti ya Bu ya? Iya, sudah. Ini untuk satu kemasan ini berapa harganya Bu? Kemarin kami jual dengan 3.000. Rp3.000. Ya. Biasanya ukurannya ini berapa gram atau seperti apa ya Bu? Untuk Kami tidak pakai gram, pakai sendok. Pakai. Takarannya 3 sendok. 3 sendok makan, Iya. Rp3.000. Rp3.000. Biasanya ini bisa terjual berapa bungkus nih Bu untuk kunyitnya? Kemarin yang terakhir itu terjual sekitar 60 bungkus. 60 Iya. bungkus. Biasanya uang hasil penjualan dari pelaksanaan P5 Bu yang tadi untuk lidi, kemudian untuk kunyit ini biasanya dipergunakan untuk apa? Biasanya kami gunakan untuk menambah diskas sekolah. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan mendesak, kami pakai dari uang penjualan. Nah Bu Rosa, kalau menurut Ibu sendiri nih Bu, sumber daya apa sih yang paling utama yang perlu disiapkan sekolah untuk melaksanakan P5 ini? Baik Ibu, sumber daya utama yang perlu disiapkan untuk melakukan kegiatan P5 adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusia dulu. Lebih memahami dulu apa itu P5, setelah itu nanti tularkan kepada siswa, kepada orang tua murid. Setelah itu baru memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Oke baik, jadi memang sumber daya manusianya dulu yang paling utama untuk Iya. dipersiapkan ya Bu ya, supaya memahami pedomannya seperti apa, nilai-nilainya Nilai-nilai. seperti apa ya Bu ya. Nah Bu Rosa, Iya. saat ini banyak juga miskonsepsi atau pemikiran di masyarakat itu bahwa katanya pembelajaran melalui P5 itu memerlukan biaya yang besar Bu. Nah, menurut Ibu sendiri, apa pendapat Ibu untuk hal tersebut? Kalau pendapat saya itu P5 tidak membutuhkan biaya. Karena disesuaikan dengan lingkungan di sekitar peserta didik. Tema-tema yang dipilih itu harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Apabila tema yang dipilih itu tidak sesuai dengan keadaan di lingkungan sekitar, pasti akan membutuhkan biaya yang besar. Iya, betul, setuju. Karena mungkin harus mencari kemana ya Iya. Bu ya, dan mungkin ketika memang tidak ada, mau nggak mau kan Kita harus membeli gitu ya. Jadi dengan segala sumber daya alam mungkin ya Bu yang bisa kita bilang, yang ada, yang bisa kita manfaatkan itu sebetulnya bisa menciptakan kemandirian ekonomi juga ya Bu ya. Melihat tadi memang hasil penjualannya bisa dipakai kembali oleh sekolah, dipergunakan untuk hal-hal yang mendesak misalnya, seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah itu banyak sekali manfaatnya untuk pengembangan P5 itu sendiri. Oke. Contohnya seperti pembuatan bubuk kunyit, itu kami memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal anak. Dan ini juga diambil sendiri oleh anak dan juga dari orang tua. Orang tua siswa mengirimkan kunyit ke sekolah, menghantarnya langsung ke sekolah untuk kami buat bubuk kunyit. Baik Bu, jadi memang tidak terlepas juga dari peran orang tua yang mendukung proses pembelajaran P5 ini ya Bu ya. Iya, benar. Nah Bu, dari kreativitas dan antusiasme siswa-siswa di sini untuk melaksanakan kegiatan P5, menurut Ibu Rosa sendiri Bu, apakah kegiatan ini bisa mendorong anak-anak untuk menciptakan solusi atas tantangan yang terjadi di sekitar mereka? Ya. Kalau dilihat P5 itu sendiri merupakan kegiatan kokurikuler yang ada di sekolah. Dan di dalam kegiatan P5 itu ada 8 dimensi yang harus dikembangkan. Jadi selain kami menerapkan itu, nilai-nilai juga kami terapkan terhadap anak, sehingga masalah, solusi, tantangan itu dihadapi bisa diatasi. Contohnya itu dengan pembuatan bubuk kunyit ini kami memanfaatkan lingkungan alam sekitar, sehingga menghasilkan tanaman kunyit yang bisa dijadikan bubuk kunyit. Begitu juga dengan pohon enau, terdapat banyak di sekitar lingkungan alam sekitar peserta didik, lalu dijadikan sapu lidi. Sapu lidi, karena memang
pembelajaran yang relevan yang dilakukan di sekolah bisa diimplementasikan anak-anak di kehidupan nyata ya Bu ya. Terlebih dari pelaksanaan kunyit ini mungkin kan dari kewirausahaan ini anak-anak nggak cuma belajar untuk membuat produk, tapi mencoba untuk memasarkan dan juga terlibat dalam semua prosesnya ya. Jadi pembekalannya memang sangat-sangat relevan untuk pembekalan kepada anak-anak lebih lanjut ya Bu. Karena selain menghasilkan produk, kami juga menanamkan nilai kolaborasi, kerjasama, gotong royong di antara para siswa. Memang dalam pelaksanaan itu pasti ada kegagalan juga, namun dengan adanya kegagalan itu kami lebih menumbuhkan semangat anak untuk terus berupaya melaksanakan kegiatan seperti ini. Oh, jadi memang yang Ibu sampaikan itu pada akhirnya adalah untuk mengembangkan karakter siswa, betul ya Bu? Benar sekali Mbak Laras, karena karakter siswa itu harus dibentuk sejak dini sehingga mereka bisa meneruskan untuk kehidupan selanjutnya. Itu karakter anak sudah terbentuk. Betul. Setuju Bu Rosa. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Bu Rosa, selain dari pohon enau dan juga kunyit, ada lagi nggak di lingkungan sekolah yang memang dimanfaatkan potensinya? Baik Mbak Laras, ada juga selain pohon enau dengan tanaman kunyit, kami mempunyai kebun mente. Kebun mente itu memang tidak termasuk dalam T5, tetapi sangat membantu kami untuk menambah penghasilan di sekolah kami. Oke, jadi memang dilakukan penjualan juga ya Bu ya, terhadap produk tersebut. Boleh dilihat ya Bu? Boleh, mari kita ke belakang. Nah Mbak Laras, inilah kebun mente yang ada di sekolah kami. Wah, luas juga ya Bu ya? Iya, cukup luas. Kalau total nih Bu, kalau misalnya dihitung di sini ada berapa banyak pohon ya Bu? Dihitung semuanya di sini sekitar 20-an lebih. 20-an lebih. Ada area lain juga yang masih? Ada, itu di belakang Posyandu. Berapa banyak? Itu sekitar 30-an. 30-an. Banyak sekali ternyata ya Bu ya, pohon-pohon mete ini gitu. Nah biasanya kan kalau pohon mete itu ada musim panennya kan ya Bu? Iya. Dalam 1 tahun biasanya berapa kali panen? Kalau musim panen mente itu dalam 1 tahun 1 kali. 1 kali di bulan? Biasanya itu di bulan Juli sudah mulai panen. Cuma sekarang karena curah hujannya kurang dan cuacanya juga tidak menentu sehingga musim gini dia baru berbunga juga, belum semuanya berbunga. Oh, memang terjadi keterlambatan karena faktor lingkungan sendiri ya Bu ya. Biasanya yang dihasilkan berapa banyak Bu yang untuk dijual, berapa kilo? Biasanya itu sampai 100 kilo. Sampai 100 dari keseluruhan pohon ya? Kalau dijual itu berapa Bu kalau boleh dibagikan kepada kami untuk nominalnya? Yang terbesar itu pernah sampai 13 juta. 13 juta. Ya. Itu biasanya dipergunakan untuk apa Bu? Hasil dari penjualan itu kami untuk menambah, misalnya ada kebutuhan mendesak atau kekurangan yang tidak bisa dibiayai oleh dana BOS, kami menggunakan dana dari penjualan mente. Tambahan sumber pendapatan untuk sekolah ya Bu ya? Ya, benar sekali. Untuk prosesnya Bu, ini biasanya dipetik atau memang diambil dari buah yang sudah jatuh? Prosesnya itu diambil dari yang sudah jatuh, lalu kami bersama para siswa itu mengambilnya, mengumpulkan lalu memisahkan biji dan buahnya. Buahnya itu kadang dimanfaatkan untuk makanan ternak. Makanan ternak? Iya. Terus bijinya itu nanti dicuci, dijemur sampai kering baru dijual. Didistribusikannya biasanya kemana Bu? Itu di sini kebetulan di desa ini ada yang mengumpulkan ini. Jadi kami jualnya langsung di desa. Jadi memang banyak sekali yang bisa dimanfaatkan ya Bu. Dari mulai pelaksanaan P5, pembuatan bubuk kunyit, sapu lidi yang memang bisa dimanfaatkan juga dan dijual. Dan untuk pohon-pohon mete ini pun yang ternyata berguna untuk sumber pendapatan sekolah, tambahan sumber pendapatan sekolah, seperti itu. Nah sahabat Tikbud, untuk sekolah di daerah Lembata ini yang memang memiliki keterbatasan akses teknologi, sumber daya, dan juga peluang ekonomi yang tidak sebesar daerah lain, namun tetap bisa memanfaatkan dan memaksimalkan potensi lokal sehingga menciptakan kemandirian ekonomi. Nah, Bu Rosa, mungkin Milaras penasaran untuk pertanyaan terakhir Bu Rosa. Apa harapan Ibu untuk orang tua, tenaga pengajar, dan juga seluruh masyarakat Indonesia terkait penerapan kurikulum Merdeka dan pelaksanaan T5 Ibu? Baik, harapan saya untuk orang tua, peserta didik, dan juga para guru, yaitu mari kita tetap berkolaborasi
untuk memajukan dan mensukseskan program pemerintah khususnya di program kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka itu dapat berhasil apabila ada kerjasama dan kolaborasi antara orang tua, guru, dan juga peserta didik itu sendiri. Baik, jadi memang berdasarkan apa yang disampaikan Ibu Rosa bahwa kerjasama dan kolaborasi merupakan salah satu poin yang penting untuk mencapai tujuan kurikulum Merdeka dan juga pelaksanaan P5. Ibu Rosa, terima kasih banyak nih Bu udah berkenan berbincang di Sapa Pendidikan. Semoga pembahasan kali ini bisa memberikan pencerahan untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama tenaga pengajar terkait kurikulum Merdeka ini ya Bu. Sahabat Dikbud, tadi kita sudah melihat secara langsung bagaimana penerapan kurikulum Merdeka di 2 sekolah di Kabupaten Lembata ini. Terbukti dengan segala keterbatasan yang ada di sekolah di wilayah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar, tetap bisa melaksanakan P5 sebagaimana mestinya. Kini saatnya aku Laras Adriani undur diri. Jangan lupa untuk like dan share video ini untuk berbagi manfaat khususnya di bidang pendidikan. Sampai jumpa!